Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, yang kali ini ingin membawakan sebuah kisah nyata tentang kehidupan para napi di LP Cipinang, yang ditulis oleh pemimpin redaksi Tagar, Vetra Tumanggor, seperti diceritakan Petrus Haryanto, mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratis. Pagi hari bagi kami adalah kebebasan. Tatkala sinar mentari masih samar-samar terlihat, saat itulah pintu sel dibuka oleh sipir blok. Oleh sebagian napi, momen ini digunakan pergi ke WC untuk membuang hajat, karena di dalam sel tidak tersedia kakus. Buang hajat malam hari di kamar sel, sama saja menyengsarakan teman satu sel. Tiba-tiba terdengar teriakan, lebih menyerupai lolongan orang kesakitan. Suaranya terdengar ke seluruh penjuru blok, begitu menyayat hati. Para napi berhamburan keluar sel, menuju sumber suara. Aku yang baru saja terbangun dan belum sadar sepenuhnya, menduga ada napi yang dibunuh, karena setelah berteriak, tidak ada suaranya lagi. Para napi terkejut ketika menemukan Rudi berendam di bak mandi. Ia diam saja sambil menahan rasa sakit. Kami menduga dia disiram air panas. Ternyata benar. Sipir blok yang baru datang mengatakan kalau si Badru, bukan nama sebenarnya, telah menyerahkan diri di pos jaga. Dia sengaja menyiram air panas ke tubuh Rudi, tak lama setelah pintu dibuka. Saat itu Rudi masih tertidur pulas. Lantas beberapa napi marah karena si Badru dianggap pengecut, menyerang lawan saat tidur dan tidak berdaya. Napi lainnya juga bercerita kalau sepanjang jalan menuju sel isolasi, tongkat listrik berkali-kali mendarat di tubuhnya. Sel isolasi itu ibarat penjara dalam penjara. Napi yang sudah dipenjara, bila melanggar, akan dimasukkan ke sel isolasi supaya jerah. Badru menjerit kesakitan dan meminta ampun. Kebetulan yang membawa adalah Pak Sidik, terkenal sebagai sipir yang ringan tangan kepada napi bandel. Dalam blok kami memang ada napi kakak beradik, Rudi dan adiknya yang dipenjara dalam satu blok. Adik Rudi lebih jagoan. Bahkan si Badru sebenarnya dendam kepada adik Rudi yang selalu menindasnya. Tapi dia membalaskan dendamnya kepada kakaknya. Kedua napi kakak beradik ini adalah kasus pembunuhan. Bahkan ini kedua kalinya Rudi masuk penjara. Di blok, sebenarnya dia termasuk napi yang tidak resek. Selain pendiam, dia mempunyai penghasilan di penjara karena ada keahliannya. Tak ada alasan bagi dia memeras napi lain agar bisa bertahan hidup di penjara. Lantas kami ramai-ramai membawa Rudi ke rumah sakit yang ada di dalam LP Cipinang. Tidak ada tandu, terpaksa dia berjalan kaki. Kalau digotong, khawatir kulitnya terkelupas karena baru saja tersiram air panas. Sebenarnya rumah sakit terletak di belakang sel, tapi terpisah oleh tembok tinggi, sehingga untuk kesananya harus memutar, mungkin dengan jarak tempuh sekitar 400 meter. Setibanya di rumah sakit, Rudi langsung ditangani tamping rumah sakit yang juga seorang napi, bukan perawat atau tenaga medis. Juga tidak ada semacam unit gawat darurat. Hanya ada 2 ruangan di depan. Satu tempat menyimpan obat, semacam apotik, dan satunya lagi seperti kamar periksa. Sangat sederhana, bahkan tidak bisa disebut ruang poli. Tapi rupanya, di belakang ada ruang yang lebih besar daripada yang di depan. Ukurannya sebesar aula. Jendelanya besar-besar dan atap ruangan tinggi, khas bangunan peninggalan Belanda. Tempat tidur untuk napi opnam berjejer 2 sap, masing-masing ada 10 tempat tidur. Rudi langsung ditempatkan di salah satunya. Sang tamping lalu meminta Rudi membuka baju dan celananya. Setelahnya sekujur tubuh Rudi diolesi pasta gigi sebagai pertolongan pertama jika orang terbakar. Rudi hanya bisa pasrah sambil menahan sakit. Tak lama kemudian kami semua kembali ke blok. Rudi kami titipkan kepada tamping rumah sakit. Selama perjalanan pulang, aku mengomel karena fasilitas rumah sakit begitu memprihatinkan. Ada napi yang bercerita bahwa kalau ada yang mengalami luka bacok atau tusukan benda tajam,
sang mantri akan menjahit di ruang terbuka tanpa membius pasien. Bahkan pasiennya dimarahi karena suka berkelahi. Ada lagi yang bercerita, dokternya kalau memeriksa suka sambil berkata-kata kasar. Katanya yang mau periksa antrinya bisa panjang sekali. Satu orang mungkin hanya diperiksa 1 menit sambil bertanya dengan kalimat kasar. Lalu sang dokter menuliskan jenis obat di secarik kertas. Ketika kertas diserahkan ke bagian obat, sang napi hanya mendapat 5 butir obat berwarna kuning. Apapun sakitnya, obatnya hanya 1, CTM, agar bisa tidur nyenyak di sel. Sungguh miris mendengar cerita mereka. Seandainya ada napi sakit keras, aku yakin rumah sakit tersebut tidak mampu menanganinya. Berobat keluar penjara biasanya hanya bisa dilakukan oleh napi-napi yang kaya. Sedangkan napi yang miskin seperti menunggu ajal tiba. Ataupun kalau dibawa keluar penjara, biasanya sudah tidak tertolong. Napi lain bercerita, izin berobat keluar LP harus pakai duit. Belum lagi bayar pengawal dari dalam, termasuk supir mobil, harus dikawal polisi, dan mereka juga harus dijatah. Dan yang paling mahal adalah biaya rumah sakitnya. Kalau mau gratis, ke Rumah Sakit Bayangkara milik Polri di Kramat Jati. Pernah napi tersebut ditembak kakinya, lalu dibawa ke RS Bayangkara. Di sana, dia dimasukkan ke sebuah bangsal yang isinya napi semua, rata-rata dengan luka tembak. Bangsalnya bau amis dan banyak nanah kering tercecer di tembok, sangat jorok. Banyak cara napi melarikan diri dari penjara. Membobol tembok atau menggergaji pintu besi, lalu melompat tembok keluar dari penjara. Tapi cara ini sangat sulit. Kalaupun bisa membobol tembok kamar sel, napi yang akan kabur masih harus menghadapi beberapa lapis penjagaan. Ada cara lain juga, yaitu menyamar menjadi pengunjung. Ketika ada besukan, sang napi pura-pura menjadi pengunjung yang akan keluar LP. Tapi ini juga sulit sekali, walaupun ada yang pernah berhasil. Dan cara yang paling mudah adalah dengan modus pura-pura berobat keluar penjara. Teringat kejadian kemarin, ada satu napi kabur lewat modus ini. Namanya Agung. Dia berasal dari Bali. Agar dokter merekomendasikan dia berobat keluar, dia melakukan penipuan dengan meminum Borklax, obat pelancar BAB. Walau sudah diobati di rumah sakit, BAB-nya terus terjadi tanpa henti. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya mulai lemas. Kedatangan kedua ke rumah sakit, akhirnya Agung mendapat rekomendasi dari dokter untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit milik Polri tersebut. Ketika pulang, dia meminta mampir ke rumahnya untuk menengok istrinya. Sudah bukan rahasia lagi, modus ke rumah sakit, pulangnya bertemu keluarga sebelum masuk LP. Tentunya dengan menyogok sipir yang menjaganya. Sang sipir dan mantri mengiyakan permintaan Agung. Mereka sudah paham kalau Agung akan menyetubuhi istrinya yang sudah beberapa bulan tidak dijamahnya. Hampir 1 jam, Agung tidak keluar dari kamarnya. Lantas, 2 pegawai LP ini mencari Agung ke dalam. Dan sang istri terlihat ketakutan ketika ditanya keberadaan Agung. Ternyata ada pintu keluar di belakang rumah. Kedua pegawai LP Cipinang tersebut langsung pucat dan ketakutan karena napi kawalannya melarikan diri. Cerita Agung melarikan diri ini terungkap setelah teman-teman sekamarnya yang semuanya orang Bali bercerita kepada kami. Bulan Mei 1996, beberapa bulan sebelum kerusuhan 27 Juli meletus, publik digegerkan dengan berita larinya Edi Tansil dari LP Cipinang. Berhari-hari semua media menjadikannya berita utama. Ketika menyampaikan berita itu di hadapan awak media, wajah Menteri Kehakiman Utoyo Usman tegang. Jelas saja, karena yang kabur adalah napi mega korupsi sebesar 1,5 triliun rupiah. Beberapa media berhasil menemukan data kronologi larinya koruptor kelas kakap itu. Modusnya lagi-lagi keluar penjara untuk berobat. Setelah mendapat rekomendasi dari Dr. Ilham,
dokter rumah sakit di LP Cipinang, sang napi meminta salah satu sipir penjara untuk mengantarkan keluar penjara. Kejadiannya Sabtu, 4 Mei 1996. Jadwal berobat hari Senin, tanggal 6 Mei di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Sudah bukan rahasia lagi untuk penghuni LP Cipinang, kalau Edi Tansil sering keluar masuk penjara dengan bebas. Uang dan koneksi di pemerintahanlah yang menyebabkan dia bisa memperoleh pelayanan seperti itu. Fauzi Isman, Napol atau narapidana politik kasus Lampung, mengatakan banyak keistimewaan yang didapat Edi Tansil. Kamar selnya di Blok 3G bekas kamar sel HR Darsono. Hanya satu bangunan, terpisah dari kamar sel napi lainnya. Berada persis di depan rumah sakit penjara. Atapnya berbentuk joglo, lebih tepat disebut bungalow. Selama 24 jam, sel kamar Edi Tansil tidak dikunci. Ia bebas menggunakan telepon genggam untuk berhubungan dengan dunia luar. Perlakuan istimewa itu tentu diperoleh dengan cara menyogok pegawai LP. Edi Tansil sendiri diganjar hukuman 20 tahun karena membobol Bank Bapindho. Pada tahun 1991, ia mendapatkan kredit dari Bapindho berkat kedekatannya dengan Sudomo, Menko Polkam, dan Menteri Keuangan JB Sumarlin. Berkongsi dengan Tommy Soeharto, kredit yang diperoleh dari Bank Bapindho dipakai membangun pabrik petrokimia PT Hamparan Rejeki, anak usaha PT Golden Key Group. Cuma akal-akalan, karena duitnya masuk ke kantong pribadi. Sejak Edi Tansil kabur dari LP Cipinang, semua napi terkena imbasnya, karena aturan semakin diperketat. Sebelumnya, untuk Napol atau narapidana politik, ada program resmi. Istri boleh mengunjungi suami di penjara untuk melepas hasrat kebutuhan seksual. Sementara napi umum, setiap malam walau ilegal, ada aktivitas semacam itu juga. Pintu sel setiap malam juga tidak digembok, bebas keluar kamar sebatas lingkungan blok, dan beberapa napi bahkan berjualan mie instan dan kopi. Jadi tempat favorit nongkrong di malam hari. Seketika, kenikmatan itu semua hilang, dirampas oleh minggatnya Edi Tansil dari penjara, dan membuat semua napi marah. Sejak saat itu, semua berubah menjadi ketat, termasuk berobat ke rumah sakit tidak sebebas sebelumnya. Berobat ke rumah sakit dicurigai sebagai modus agar sang napi bisa pulang ke rumah mereka menikmati kebebasan sementara. Tapi tidak dengan Edi Tansil. Sampai saat ini, dia sedang bahagia dengan kebebasannya, entah di mana dia berada, seperti tertelan hutan belantara. Tagarians, demikian kisah nyata tentang kehidupan para napi di LP Cipinang yang ditulis oleh pemimpin redaksi Tagar Vetra Tumanggor, seperti diceritakan Petrus Haryanto, mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratis. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.